Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan lanjut ke pembahasan jamak muannats salim. Kita ulang lagi yang kemarin, bahwasanya jamak muannats salim adalah isim yang menunjukkan beberapa perempuan dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Tanda i'rab untuk isim jamak muannats salim adalah rofa dengan domah, nasab dan jar dengan kasroh. Contohnya, rofanya muslimatun, nasobnya muslimatin, dan jernya tetap muslimatin. Kecil ya. Nah, terus rofanya dengan domah muslimatun, nasob dan jernya dengan kasroh muslimatin. Nah, kenapa tanda i'rabnya itu harokat? Karena ini adalah isim jamak muannats salim. Nah, untuk isim jamak muannats salim memang i'rabnya dengan harokat, bukan dengan huruf-huruf ini. Karena huruf-huruf itu yang kayak alif dan ta itu cuman tambahan doang, cuman jadi pembeda. Nah, contohnya tuh zulumatin, fi zulumatin. Ini kalimat apa? Ini kalimat isim. Tandanya itu di bertanwin. Terus ini mu'rob apa mabni? Ini zulumatin itu mu'rob. Mu'rob yang mana? Mu'rob isim jama mu'annas salim. Ini mu'rob itu apa? Mu'rob adalah kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah-ubah disebabkan amil yang masuk, baik perubahannya jelas atau diperkirakan. Zulumatin ini jelas atau diperkirakan? Zulumatin itu jelas. Zulumatin itu eh, tandanya kan katanya jelas. Ini berarti kan ini lagi i'rab apa? Ini lagi i'rab nasab atau jar. Nah, berarti kalau i'rab rofanya itu gimana? Jadi zulumatun. Nasab danjirnya jadi zulumatin. Ini jelas dengan menggunakan harokat. Nah, terus lanjut lagi. Nah, ini keterangan kata yang berakhiran huruf tak marbutoh ketika dijadikan jama muannats salim maka taknya dibuang seperti tilmizatun jadi tilmizatun. Jadi tak marbutohnya itu dibuang dulu, baru ditambahkan alif dan ta dan di i'rab seperti dan di i'rabnya menjadi jamak muannats salim. Rofanya dengan domah, nasab dan jarnya dengan kasroh. Tilmizatun, i'rab rofanya tilmizatun. I'rab nasabnya tilmizatan. I'rab jarnya tilmizatin. Nah, kalau jadikan jamak muannats salim maka i'rabnya menjadi domah kasroh kasroh. Maka dibaca tilmizatun, tilmizatin, tilmizatin. Sekarang dilanjut dengan jamak taksir. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan makna banyak dengan mengubah bentuk mufradnya mengikuti wazan-wazan tertentu. Jamak taksir ada dua. Jamak illah adalah kalimat yang menunjukkan arti banyak dari hitungan 3 sampai 10. Seperti kayak salah satu aujuhin. Terus salah satu zamani, kalau enggak salah satu abwabin, 3 pintu, itu menunjukkan hitungan 3 atau sampai 10, 3 sampai 10. Nah, kalau jamak kasroh itu menunjukkan arti banyak dari hitungan 11 sampai seterusnya, sampai tak terhingga. Contoh-contoh wazan jamakilah adalah sebagai berikut kayak af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun, af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Itu wazan-wazan jamakilah. Nah, jamak
kasroh, af'ilatun contohnya nih, wazan-wazan jamakilah. Af'ilatun contohnya dari zamanun. Ketika dirubah ke wazan af'ilatun maka menjadi azminatun. Salasu azminatin. Bisalasati azminatin tuh. Bisalasati azminatin. Terus dorbun ketika diubah ke wazan af'ulun maka menjadi adrubun, seperti ala arba'ati adrubin. Pokoknya ini fafiilnya mengikuti wazan af'ulun, terus ain fiilnya mengikuti ain fiil yang ada di sini, terus ba-nya mengikuti ain lam fiil yang ada di sini. Jadi tinggal ditambahin alif, tinggal ditambahin hamzah. Nah, terus untuk fata, kenapa jadi fityatun? Karena fata itu menggunakan alif maksurah. Jadi ini kena ilat. Jadi kayak diubah ke yang huruf yang mirip gitu. Fata jadi fityatun, mengikuti wazan fi'latun. Karena ini kan fata terdiri dari 3 huruf doang. Fa, ta, sama alif. Babun jadi abwabun, mengikuti wazan af'alun. Contoh nulain. Oke. Nah, akhirnya wazan jamak kasroh. Jamak kasroh ada banyak, di antaranya fu'lun fu'ulun fi'alun fi'alun fu'alun fa'alatun fu'ulun fu'ulun fi'alun fi'alun fu'alun fa'alatun. Nah, itu sebenarnya wazan jamak kasroh ini banyak banget. Nah, kenapa hanya disebutin ini doang? Karena yang sering ditemuin di kitab atau di mana, itu wazan-wazannya hanya wazan ini saja, seperti fu'ulun fu'ulun fi'alun fi'alun fu'alun fa'alatun fu'alun fa'alatun. Contohnya rasulun mengikuti wazan fu'ulun jadi rusulun. Terus wajhun mengikuti wazan fu'ulun menjadi wujuhun. Terus nah, tanda i'rab untuk gini. Nah, tanda i'rab untuk isim jamak taksir itu seperti i'rabnya isim mufrad. Jadi rofa menggunakan domah, nasab menggunakan fathah, jarnya menggunakan kasroh. Jadi seperti abwabun, abwaban, abwabin. Kalau isim mufradnya babun, baban, babin. Contoh. Nah, ini latihannya bisa dilatih-latih, coba dicocok-cocokin. Nah, sekarang lanjut yang kemarin, asmaul khamsah, ngulang dari kemarin lagi. Asmaul khamsah itu sebenarnya kan isim mufrad yang abun akhun amun ini. Nah, tapi ketika dimudofkan itu menggandengkan isim dengan isim yang lain. Nah, itu ketika dimudofkan maka menjadi asmaul khamsah untuk abun akhun hamun ini. Abun itu ketika dimudofkan menjadi ada tambahannya, terus akhun juga seperti menjadi ada tambahannya, dan hamun juga itu menjadi ada tambahannya, contoh di depan. Dan makna-maknanya itu seperti ayah, abun itu ayah, akhun itu saudara, hamun itu mertua, fu itu mulut, lu artinya yang punya. Tanda asal i'rabnya seperti isim seperti ini. Rofa menggunakan dom, rofa menggunakan wawu, nasab menggunakan alif, jarnya menggunakan iya. Asmaul khamsah, wawu alif iya. Tanda i'rab untuk isim asmaul khamsah, rofa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan iya. Contoh lihat. Nah, tadi kan udah dia bahas bahwasanya abu ini ketika
sendirian itu dihukumi isim mufrad, maka menjadi dibacanya abun. Tapi ketika dimudofkan ke kaf, ini kan kaf harokat kaf kan kalimat lain. Kaf itu kalimat isim, bukan huruf. Kaf itu kalimat isim. Nah, bukan kalimat huruf. Nah, ketika dimudofkan ke kaf, maka abu ini jadi asmaul khomsah. Ketika jadi asmaul khomsah, maka di i'rab dengan i'rabnya asmaul khomsah. Abu ini rofanya berarti menggunakan wawu. Kenapa menggunakan wawu? Karena udah jadi asmaul khomsah. Apa syaratnya? Syarat jadi asmaul khomsah yaitu dimudofkan. Lihat di bawah. Nih, syarat isim 5 bisa di-i'rab dengan wawu alif iya ialah jika dimudofkan pada selain ya mutakalim. Lihat, jika dimudofkan, kecuali pada ya mutakalim. Tuh. Jika tidak mudof, maka i'rabnya seperti isim mufrad. Berarti kalau mudof, maka i'rabnya itu menjadi asmaul khomsah. Contoh, jika mudof pada ya mutakalim, yang terus kalau asmaul khomsah itu mudof pada selainnya mutakalim, maka di i'rabnya itu menggunakan harokat yang dikira-kirakan. Harokat yang dikira-kirakan, contoh ja'a abi, abi ini rofanya menggunakan domah muqaddarah, dikira-kirakan. Terus akhi ini juga sama menggunakan domah muqaddarah. Terus ro'aitu abi, ini juga sama, nasobnya menggunakan kasroh muqaddarah, fathah muqaddarah. Terus jernya ini juga sama akhi, menggunakan fathah muqaddarah. Ini juga sama, bukan di kasrohnya ini sebenarnya. Nah, marortu bi abi itu eh, menggunakan kasroh muqaddarah. Kenapa ini padahal bi ini kan udah kasroh, tapi kenapa tetap dibaca ya kasroh muqaddarah ketika waktu jer? Karena itu bukan harokat dari dianya, tapi karena harokat kasroh di situ adalah akibat dari iya mutakalim itu sendiri. Jadi bukan di abi, abinya ba-nya ini bukan harokat dari dia, dari si ba-nya itu, tapi dari si iya ini. Jadi diharokatinya dengan menggunakan kasroh muqaddarah. Ingat, diharokatinya pada sebelum iya. Jadi sebelum iya ini adalah harokatnya ada di sini, harokat muqaddarahnya. Jadi bukan di iyanya ini. Harokatnya adalah di huruf sebelum iyanya, seperti ba, di sini kho, itu di situ diharokati kasroh atau domah atau fathah muqaddarahnya. Contoh lain tuh yang kedua, itu keterangan termasuk itu termasuk isim 5 jika bermakna sohib yang punya. Nah, kita bahas lagi yang sebelumnya. Itu contoh ketika abun ini bersambung dengan isim lain seperti ahadin, maka bersambung atau mudof kepada isim yang lain, maka di i'rabnya menggunakan asmaul khamsah, rofa dengan domah, nasub dengan fathah, jer dengan kasroh. Maka abun menjadi aba ditambahin alif, jadi aba ahadin. Maka nalia khuda akhohu, akho ini asal katanya kan akhun. Nah, dimudofkan kepada ha, ha ini termasuk isim domir. Nah, bukan huruf ha nya. Terus ketika akhun itu mudof kepada ha, maka di i'rabnya dengan i'rab asmaul khamsah. Kan akho ini ketika waktu nasab. Nah, maka kalau nasobnya asmaul khamsah itu dengan alif, maka tinggal tambahin aja alifnya. Akhohu tuh. Terus ketika nasob sama hama hindin tuh. Terus kalau fa juga sama, fahu, fa kan asal katanya famun.
asal kata fu ini adalah famun, ada mimnya fa sama mim. Nah terus ketika dimudofkan dengan kalimat lain, maka kalau itu rofa, kalau fa-nya itu menduduki rofa, maka jadi fuka atau yang bermakna mulutmu. Terus kalau nasab jadi faka, jadi mulutmu juga sama. Terus kalau eh, jer maka jadi fika, seperti maka bermakna mulutmu juga sama. Fu fa fi. Fa ini kan asalnya famun. Nah, mimnya itu dibuang dan diganti waw atau huruf lain ketika dimudofkan. Kalau nggak mudof, maka jadi mim di i'rab seperti isim mufrad. Lihat keterangan di bawah. Ketika syarat isim 5 bisa di i'rab dengan wawu alif iya adalah jika dimudofkan pada selainnya mutakalim. Jika dimudofkan, maka kalau tidak dimudofkan, maka di i'rab seperti isim mufrad. Kalau dimudofkan pada yang mutakalim, maka menggunakan harokat yang dikira-kirakan. Seperti fi, itu mulut saya gitu. Kalau bersambung terus ada pertanyaan, bagaimana cara membedakan antara fi huruf jar dan fi asmaul khamsah? Itu diketahui dengan kedudukan, nanti itu ada di jilid 4. Diketahuinya dengan si kedudukan fi itu sebagai apa, dan eh, kalimatnya itu biasanya kan mempunyai makna. Nah, melihat kondisi kalimat sebelumnya ini membahas apa gitu. Nah, nanti itu bakal ketahuan bahwa fi itu eh, termasuk asmaul khamsah atau kalimat huruf. Nah, kalau fi itu dimudahkan ketika jar kan disebutnya fi, bukan fu lagi atau fa. Lu juga sama eh, ya zal jalali wal ikram, hai zat yang memiliki keagungan. Za, zi, kalau kan zuka, yang punya, zuka punyamu gitu. Zuka atau zufadlin yang memiliki keutamaan, atau zi fadlin yang memiliki keutamaan juga sama. Za fadlin itu sama, yang memiliki keutamaan. Pokoknya ini syarat di i'rab dengan waw alif iya adalah ketika dimudofkan. Terus ada tambahannya pada selain ya mutakalim. Maka kalau dimudofkan pada selain ya mutakalim, itu harokatnya itu di i'rabnya menggunakan harokat yang dikira-kirakan. Udah siap ke isim goiro munsorif. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak bisa bertanwin dikarenakan ada ilat. Ingat keterangan di awal itu apa? Setiap isim pasti bertanwin kecuali 3. Ada al seperti alhamdu, mudhof seperti abdullahi, dan isim ghairu munsharif seperti tafasiru. Isim ghairu munsharif ini kenapa tidak bisa bertanwin? Itu dikarenakan ada sebab, yaitu ilat. Ilat ini yang menyebabkan isim ghairu munsharif tidak bisa bertanwin. Tanda i'rab untuk isim ghairu munsharif adalah rofa dengan domah, nasab dan jernya dengan fathah. Contohnya ahmadu itu rofanya dengan domah tanpa tanwin. Ahmada itu nasabnya dengan fathah tanpa tanwin. Ahmada Ahmada ketika jar itu nasabnya itu jarnya menggunakan fathah tanpa tanwin. Macam-macam ilat itu macam-macam ilat dan pembagiannya. Nah, ilat ini kan menjadi eh,
penyebab isim ghairul munsharif tidak bisa bertanwin. Ilatnya itu ada dua, ada ilat satu dan ilat dua. Ilat satu itu ada tiga. Ilat satu itu ada tiga, yaitu sigot muntahal jumu, alif tanis maksuroh, dan alif tanis mamdudah. Sigot muntahal jumu contohnya mafa'ilu, seperti lafad masajidu. Kan asal katanya masjidun, terus diubah ke jamaknya maka menjadi masajidu. Jamaknya masjidun itu bukan pakai isim apa, jamaknya masjidun itu bukan pakai isim jamak mudzakkar salim, bukan pakai isim jamak muannats salim, dan juga bukan pakai isim jamak taksir, melainkan sigot muntahal jumu, melainkan menggunakan isim ghairu munsharif. Nah, kenapa masuk ke isim sigot muntahal jumu? Karena itu udah penutur orang Arab. Jadi masjidun ini orang Arab biasanya menyebutkan gitu dan tidak bisa diubah-ubah wazannya. Mafa'ilu, masajidu, makarimu. Terus eh, pokoknya nanti ada di tasrif. Masajidu, mafa'ilu, masobihu. Nah, sigot muntahal jumu ini adalah yang jamaknya, jumu jamak tuh. Terus alif taknis maksuroh yang kedua itu seperti fa'la, fu'la, fi'la. Alif taknis maksuroh yaitu yang berakhiran alif maksur tuh. Isim ghairu munsharif yang berakhiran alif maksur seperti fa'la yang berlafaz mardo, atau seperti syukro yang berwazan fu'la, dan seperti zikro yang berwazan fi'la. Mardo, terus syukro, zikro. Dan kalau ada yang berwazan kayak gini berarti itu termasuk isim ghairu munsharif dan tidak bisa bertanwin. Terus yang ketiga isim ghairu munsharif adalah alif taknis mamdudah. Alif taknis mamdudah itu wazannya fa'la'u, fu'la'u, alif taknis mamdudah. Fa'la'u itu ketika mauzun itu yang diambil contohnya sohra'u. Terus fa'la'u, fu'la'u, fu'la'u, fa-nya domah, ainnya fathah, lamnya fathah, terus ada alif, ada hamzahnya domah. Fuqara'u, sohra'u, belakangnya pasti hamzah. Pokoknya yang mengikuti wazan fa'la'u dan fu'ala'u itu tidak bisa bertanwin. Sigot muntahal jumu wazannya ada dua. Mafa'ilu, mafa'ilu lah wazannya. Fa'la, fu'la, fi'la, alif ta'nis maksurah. Fa'la'u, fu'ala'u, alif ta'nis mamdudah. Lanjut ilat 2. Ilat 2 itu terbagi lagi jadi dua. Jadi ilat 1 dan ilat alami dan ilat 2 sifat. Ilat alami itu ada 6 dan ilat yang sifat itu ada 3. Nah, kita belajar yang sifat dulu. Yang sifat ada 3. Yang pertama wazan fi'il seperti af'alu berwazan ahsanu. Ahsanu itu bermakna kayak lebih baik gitu, lebih baik atau lebih bagus, lebih baik gitu. Terus yang kedua tambahan alif dan nun seperti fu'lanu, fa'lanu, fa'lanu, seperti sakronu, sakronu, ada tambahan alif dan nunnya.
Terus udul seperti maf'alu, seperti masna, terus fu'alu seperti sulasu, dan fu'alu seperti ukhoru. Nah, jadi kalau kalian nemu di kitab atau di bacaan manapun mengikuti wazan isim ghairu munsorif ini, maka itu pasti dibacanya tanpa tanwin. Oke? Pokoknya isim ghairu munsorif itu that simple. Itu dibacanya tanpa tanwin dengan ketika ini misalkan ketemu ketemu lafaz misalkan masna. Oh, masa ini termasuk isim ghairu munsharif, termasuk isim ghairu munsharif ilat 2 yang wazan ilat 2 sifat dan udul. Ilat 2 sifat dan udul tuh. Terus berwazan maf'alu gitu. Kenapa masna ini termasuk wazan maf'alu? Karena sebenarnya ini menggunakan harokat yang dikira-kirakan. Apa harokat yang dikira-kirakan? Domah muqaddaroh tuh. Harusnya kan ini ada kayak domah di akhirnya. Tapi ketika ini alif maksuroh berakhirannya, maka ini menggunakan harokat yang dikira-kirakan. Nah, ada pertanyaan pasti. Nah, kenapa masna ini tidak masuk ke alif ta'nis maksuroh? Karena ini udul termasuk hitungan. Oke, termasuk sifat, bukan ke ilat satu, tapi termasuk hitungan, maka menjadi sifat. Masna, maf'alu tuh, sulasu, fu'alu, ukhoru, yang terakhir itu juga sama urutan atau hitungan gitu. Masna yang kedua atau ya masna yang kedua ini termasuk hitungan dan bukan mengikuti wazan fa'la yang ini. Oke, cara ngebedainnya gitu. Kalau ini itu bisa sifat, pokoknya yang bisa menyifati kayak ahsanu, seperti yang lebih baik gitu. Ada kata yang bisa menyifati, kan ini sifat tuh. Ilat 2 sifat dan wazan fi'il seperti af'alu ahsanu yang lebih baik, sakronu ini sama artinya yang, terus udul seperti masna, mengikuti wazan maf'alu yang berarti kedua, terus sulasu yang berarti ketiga, atau ukhoru yang berarti terakhir gitu. Yang terakhir ini termasuknya hitungan atau yang bisa disifati gitu, yang bisa menjadikan sifat. Nah, yang pertama ini adalah alami. Ilat 2 alami itu ada 6. Apa aja? Ya, yang pertama wazan fi'il. Nah, di sini muncul pertanyaan, kenapa di yang sifat ini ada wazan fi'il dan di alami ini ada wazan fi'il juga? Itu beda sebenarnya. Wazan fi'il yang ada di sini itu jadi sifat. Jadi yang ada arti sifatnya seperti ahsanu itu lebih baik. Tapi kalau alami ini artinya nama. Nah, ketika wazan fi'ilnya maka itu yang berkaitan dengan nama sesuatu seperti Ahmadu. Ahmadu itu kan nama orang. Nah, maka mengikuti wazan af'alu gitu. Kalau nemu lafaz Ahmadu atau tanpa harokat, maka itu eh, jangan dibaca bertanwin, jangan dibaca tanwin, tapi iya, tapi apa sih? Jangan dibaca tanwin gitu. Terus kan ini termasuk Ahmadu ini termasuk ilat 2 alami dan wazan fi'il. Kenapa pakai dan? Ini pertama alami beserta wazan fi'il gitu. Ini sifat beserta wazan fi'il. Terus yang kedua, alami yang kedua yaitu ziyadah alif dan nun. Ziyadah alif dan nun ini ada tambahan alif dan nun di belakangnya seperti Ramadanu, Osmanu gitu.
pokoknya yang berakhiran alif dan nun di belakangnya. Terus yang ketiga adalah udul, seperti fu'alu dan seperti Omaru mengikuti wazan fu'alu. Udul kayak ada tiga doang gitu. Tarkib mazi seperti hadromautu. Nah, hadromautu tarkib mazi itu yang tersusun dari dua kata seperti hadro dan mautu. Nah, terus kemudian dijadikan satu kata. Kan tadinya kan hadrun. Nah, terus disambung mautu. Jadi ketika dari dua kalimat terus dijadikan satu, maka itu termasuk isim ghairu munsharif seperti hadramautu. Kalau bahasa Indonesia mah suramadu gitu. Suramadu itu kalau di bahasa Arab kan, maka isimnya menjadi isim ghairu munsharif yang tarkib madzi. Terus selanjutnya yaitu taknis. Yang taknis itu yang menunjukkan perempuan seperti makatu Zainabu. Terus yang terakhir yaitu ajami lebih 3 huruf seperti Ismailu. Ajami ini yang apa ya? Yang lebih dari 3 huruf kan, asal katanya setiap kalimat itu 3 huruf aja kayak fa fiil ain fiil lam fiil. Nah kalau Ismailu ini lebih dari 3 huruf tuh, ada sin, ada mim, ada ain, ada lam, itu kan Ismailu itu lebih dari 3 huruf. Sifat wazan fiil af'alu wazannya, sifat alif an-nun fa'lan wazannya, sifat dengan udul ada 3 wazannya, maf'alu fu'alu juga fu'alu, maf'alu fu'alu juga fu'alu. Nama wazan fi'il Ahmadu contohnya, nama alif an-nun Usmanu contohnya, nama dengan udul Umaru contohnya, nama tarkib mazi hadromautu contohnya, nama dengan taknis makatu contohnya, nama dan ajami Ismailu contohnya, rofa dengan menggunakan harokat doma, nasob jernya menggunakan harokat fathah. Dengan syarat nih isim ghairu munsharif di i'rabi jer dengan fathah dengan syarat. Lihat syarat di selanjutnya. Syarat isim ghairu munsharif di i'rabi jer dengan fathah adalah tidak beral. Jadi kalau ada al di awal kalimatnya itu menjadi bisa di i'rab dengan jer. Jadi contohnya Roma nih, masjidi, terus dikemasukan al jadi al masjidu, asal katanya kan masajidu, masajida, masajida, tapi kemasukan al jadi al masajidu, al masajida, al masajidi, jernya menggunakan kasroh, tidak menggunakan fathah lagi. Yang kedua yaitu tidak dirangkai dengan kata lain alias mudof, tidak dimudofkan. Jadi contohnya Ramadan, asal katanya kan Ramadona, syahrul Ramadona kalau nggak ketemu hadhihi. Tapi kalau ketemu hadhihi atau dimudofkan atau dirangkai dengan kata lain, maka
eh, Romadoni ini di i'rab dengan i'rab kasroh, di jernya menggunakan i'rab kasroh. Romadona kan asal katanya Romadona, jernya syahri mudof Ramadan. Kalau nggak ada hadhi ya, kalau nggak ada hadhi itu, misalkan hadhi sanatinya ilangin dulu. Syahri mudof Ramadona itu mudof ilaih kudu jer, alamat jere fathah zohir. Nah kalau ada Ramadoni, kalau ada ini hadhi sanati, maka menjadi Ramadoni. Contohnya syahri mudof Ramadoni mudof ilaih kudu jer, alamat jere kasroh zohir, harus jer, alamat jernya kasroh zohir kalau itu mudof. Tapi kalau tidak mudof, kalau hadis sanatinya hilang, maka Romadona gitu. Apabila isim ghairu munsharif ada al atau dirangkai dengan kata lain dimudofkan, maka jernya dengan kasroh. Tambahan nih, tambahan. Nama-nama nabi yang bisa bertanwin adalah Solihun, Nuhun, Syitun, Syuaibun, Muhammadun, Lutun, Hudun, yang disingkat jadi Sun Syamlahu. Solihun, Nuhun, Syitun, Syuaibun, Muhammadun, Lutun, Hudun, Sun Syamlahu. Syirnya ada dua. Nama-nama malaikat yang munsorif bisa bertanwin tuh. Munsorif tuh bisa bertanwin adalah munkarun, nakirun, rohibun, atidun, malikun. Jadi sisanya itu tidak bisa bertanwin. Nama yang diakhiri alif nun jika sebelumnya dua huruf maka boleh bertanwin dan tidak bertanwin, seperti afanun atau afanu, gosanu atau gosanun. Jadi bisa bertanwin atau bisa tidak. Tuh, pokoknya nama alif nun yang sebelumnya dua huruf. Kalau sebelum alif lam itu terdapat dua huruf saja, maka boleh bertanwin atau boleh tidak. Nama perempuan yang tidak menggunakan tak tanis jika terdiri dari tiga huruf dan huruf tengahnya mafti, maka boleh bertanwin dan boleh tidak, seperti Hindun atau Hindu. Hindun atau Hindu itu termasuk kegolongannya taknis, kegolongan yang taknis yang ini. Yang taknis berarti ilat dua, alami tak dan taknis. Jika lebih dari tiga huruf maka termasuk isim ghairu munsharif seperti Zainabu. Tidak bisa di-i'rabi dengan harokat tanwin. Dan i'rab jarnya maka menjadi fathah. Zainabu, Zainaba, Zainaba. Nih kita latihan. Rofa, aswadu itu rofa. Rofanya jadi aswadu. Nasabnya jadi aswada. Jirnya aswadi. Ilat berapa? Coba. Ilatnya ilat 2. Terus sifat. Ilat 2 sifat dan wazan fi'il. Ilat 2 sifat dan wazan fi'il. Mengikuti wazan apa? Af'alu. Alif. Ini jadi fa, ini jadi ain, ini jadi lam fi'il. Jadi aswadu itu termasuk isim ghairu munsharif, ilat 2, sifat dan sifat dan wazan fi'il. Contoh yang lain nih. Huma itu apa? Gak tahu artinya. Baido aja, baido.
Baidou ini kalimat isim. Baidou ini kalimat apa? Kalimat isim. Tandanya apa? Tandanya bisa dijerkan. Baidou mu'rob atau mabni? Baidou itu mu'rob. Mu'rob yang mana? Mu'rob isim ghairu munsharif. Oh, isim ghairu munsharif. Kalau isim ghairu munsharif itu pasti kan tidak bisa bertanwin. Nah, dikarenakan ilat. Baidou ini termasuk ilat apa? Baidou ini termasuk ilat satu. Ilat satu yang mana? Ilat satu yang alif taknis mamdudah. Mengikuti wazan apa emang? Baidou mengikuti wazan fa'la'u. Fa'la'u. Baidou. Fa'la'u. Tuh. Nah, banadiku. Banadiku ini kalimat apa? Kalimat isim. Terus tandanya bisa dijelaskan. Terus mu'rob apa mabni? Mu'rob yang mana? Mu'rob isim ghairu munsharif. Banadiku ini termasuk ilat berapa? Banadiku ini termasuk ilat satu. Ilat satu yang mana? Ilat satu sigot muntahal jumu. Banadiku, mana mimnya? Kok kan asal katanya yang di sigot muntahal jumu itu kan wazannya mafa'ilu sama mafa'ilu saja. Banadiku mimnya berubah maka jadi ba. Mafa'ilu, mafa'ilu, banadiku. Ini termasuk isim bermunsharif ilat satu sigot muntahal jumu mafa'ilu banadiku. Mimnya itu masuk ke ba karena asal katanya banadiku. Yumna ini kalimat apa? Kalimat isim. Isimnya mu'rob atau mabni? Isimnya mu'rob. Mu'rob itu apa? Mu'rob adalah kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah disebabkan amil yang masuk, baik perubahannya jelas atau diperkirakan. Banadik Yumna ini jelas atau diperkirakan? Yumna ini menggunakan harokat yang dikira-kirakan. Yumna ini katanya isim ghairu munsharif, pasti tidak bisa bertanwin. Nah, dikarenakan ada ilat. Mana ilatnya? Ilatnya itu ilat kedua. Ilat kedua bagian yang mana? Ilat kedua bagian yang udul. Mengikuti wazan apa? Ya, mengikuti wazan fu'la yumna. Kenapa? Eh, bentar. Bukan fu lagi apa? Bukan fu'la. Maf'alu. Eh, berarti yang ini. Ya harusnya yang ini. Berarti salah. Berarti yumna ini mengikuti wazan fu'la itu termasuk ilat satu. Tadi salah. Yumna ini mengikuti ilat satu sifat wazan apa? Alif taknis mamdud, alif taknis maksuroh. Fa'la fu'la fi'la alif taknis maksuroh. Arofatun. Arofatu ini kalimat apa? Kalimat isim. Isimnya itu mu'rob atau mabni? Mu'rob yang mana? Mu'rob isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif kan ada dua ilat. Ini ilat satu atau ilat dua? Ini ilat dua. Ilat dua yang mana?
ilat dua yang alami. Yang alami itu berarti menunjukkan nama. Nah, alami ini alami yang mana? Alami yang eh, taknis, alami dan taknis. Nah, mengikuti kenapa alami dan taknis? Karena berakhiran tak, karena berakhiran tak dan lebih dari, dan harokat tengahnya ini berharokat, dan apa sih, dan ain fiilnya ini berharokat. Kan tadi di sebelumnya tuh, nama perempuan yang tidak menggunakan tak tanis terdiri dari 3 huruf dan huruf tengahnya mati, maka boleh tanwin dan boleh tidak, seperti Hindun. Jika lebih dari 3 huruf, maka isim ghairu munsharif seperti Zainabu. Arafatu itu termasuknya isim ghairu munsharif yang taknis karena menunjukkan perempuan atau tempat gitu. Isim ghairu munsharif. Terus masakinu ini ilat satu. Hamra'u ini ilat satu. Mengikuti wazan fa'la'u. Pokoknya ini dipelajari coba. Terus hamra'u ini waktu jarnya jadi hamro'a. Kenapa menggunakan fathah? Karena tidak dimudofkan dan tidak beral. Kalau hamro'u itu ada alnya, maka roh eh, maka jernya bisa menggunakan kasroh seperti alhamroi, alhamroi, alhamrou, alhamroa, alhamroi. Kalau dimudofkan juga sama. Jadi misalkan hamroaka, hamroaka, ham hamrouka, hamroaka, hamroika. Jadi harokatnya itu syarat isim ghairu munsharif jer dengan kasroh adalah dimudofkan atau diawali al, atau syarat isim ghairu munsharif jer dengan fathah adalah tidak dimudofkan dan tidak diawali oleh alif lam. Sekiranya segini dulu untuk malam ini. Kalau ada yang pertanyaan bisa tanyain aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.